Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria disabilitas diamuk warga setelah diduga menyekap dan memperkosa seorang guru ngaji. Seorang warga negara asing diduga melakukan hipnotis terhadap karyawan sebuah agen jasa penukaran uang. Seorang mahasiswa asing asal Sudan menjadi korban penipuan saat mencari tempat kos melalui media sosial. Rumah milik seorang warga di Kecamatan Sako, Palembang diduga diteror oleh orang tidak dikenal. Pelaku melemparkan sebuah jok sepeda motor dengan api masih menyala ke atap rumah korban. Merasa telah diteror oleh orang tidak dikenal, perempuan bernama Zalfa Zafira mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pasalnya rumah korban yang berada di Jalan Najamuddin, Sako, Palembang telah dilempari dengan menggunakan sebuah jok sepeda motor dengan api menyala. Akibatnya rumah korban pun nyaris terbakar. Kebakaran terjadi pada Rabu dini hari. Awalnya korban mengira kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Namun setelah diperiksa, ternyata ditemukan sebuah jok sepeda motor bekas yang telah bercampur bensin di atap rumah. Dipanggil PLN karena kan listrik putus kan. Sudah itu dibantu sama PLN perbaiki, pas kami temu di atas kebakaran itu tuh ada jok motor yang sudah disiram sama bensin. Cuma kami tidak tahu pelakunya siapa. Itu sempet nanya sama tetangga dak? Kejadian ini ada yang terjenguk apa saat itu? Belum sempat ya. Di lokasi kita tuh ada CCTV dah. Ada, cuma tidak ketangkep. Oh, tidak ada terjenguk di CCTV. Mungkin dia lewat dari belakang. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus ini karena membuatnya dan keluarga merasa terancam. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang warga negara asing diduga melakukan hipnotis terhadap karyawan sebuah agen jasa penukaran uang di Ogan, Komering Ulu. Akibat kejadian itu pihak agen menderita kerugian jutaan rupiah. Warga negara asing ini tampak mengecoh karyawan agen jasa penukaran uang. Aksi ini terjadi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia terbata-bata, pelaku berpura-pura ingin menukar mata uang asing dolar dengan uang rupiah pecahan Rp100.000 dan meminta korban mencocokkan nomor serinya. Korban kemudian merasa bingung seakan dihipnotis, menuruti semua permintaan pelaku. Korban pun baru sadar kehilangan uang Rp6.500.000 setelah pelaku pergi meninggalkan lokasi. Diduga pelaku datang bersama temannya yang menunggu di atas mobil. Aksi pelaku terbilang berani karena dilakukan siang hari dalam suasana ramai. Posisinya sudah, ya mungkin lah sudah diajak salaman juga pada saat kemarin kan. Salaman? Iya, kalau dari jinggot CCTV sih diajak salaman disambut juga kan. Tidak ada duitnya, tidak dikasihnya duit dolar dia, dibawanya lagi balik? Dibawanya balik, soalnya di sini tidak kate. Orang berapa ya? Katanya sih uang 2, tapi yang kesini cuma sikok, mungkin yang sikoknya nunggu di depan. Kasus pencurian uang yang melibatkan warga negara asing itu dilaporkan korban ke Polsek Batu Raja Barat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bermaksud hendak mencari tempat kos melalui media sosial, seorang mahasiswa asing asal Sudan menjadi korban penipuan. Korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Nasib kurang beruntung dialami mahasiswa asing asal Sudan bernama Nada Saad Jodat Muhammad. Pasalnya, pemuda 22 tahun itu mengaku telah jadi korban penipuan oleh sebuah akun media sosial. Akibatnya, korban pun menderita kerugian sebesar Rp1.500.000. Korban yang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Palembang itu awalnya mencari informasi tentang keberadaan tempat kos di kawasan Jakabaring, Palembang melalui media sosial. Setelah mendapatkan informasi, korban pun menghubungi nomor kontak yang tertera.
Namun setelah mentransfer uang sewa yang diminta pelaku, ternyata pemilik kos yang dimaksud justru mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan korban. Penipuan ya? Iya, Penipuan apa itu? uang. Uang? Iya. Untuk apa uang itu? Untuk kos Kos berapa uangnya? 1.500.000. 1.500.000. Oh, kita kuliah di Palembang? Ya, kuliah di sini dulu. Oh, di sini. Itu yang nipu siapa? Tidak tahu orangnya. Enggak tahu orangnya. Itu kenal dari mana? Di Sosial media? Ya, di sosial media. Oh, gitu. Polisi mengimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi di media sosial, mengingat modus serupa banyak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Para pengemudi ojek online perempuan di Kota Palembang bergembira bisa cek kesehatan gratis. Kegiatan ini disambut antusias para pengemudi ojek daring yang menyerbu klinik kesehatan Polrestabes Palembang. Sejumlah pengemudi ojek online perempuan ini mendatangi klinik kesehatan Polrestabes Palembang pada Jumat siang. Kali ini bukan karena melanggar lalu lintas, mereka justru datang dengan bahagia karena bisa cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan meliputi tes kesehatan awal atau screening, tes tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan mata. Pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk memastikan pengemudi ojek online dalam kondisi prima saat bekerja di jalan. Kita Polri sedang mencetak rekor muri, di mana kita akan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada driver-driver ojol di seluruh Indonesia. Berapa banyak, Bu, peserta? Targetnya kurang lebih sekitar 3.500. Pemeriksaan gratis kesehatan dari Polrestabes. Jadi kesehatannya, Iya. itu apa ya? Darah atau Kalau tekanan darah? berdasarkan informasi kesehatan kolesterol, mata, Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.